Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita merancang Snowflake skema di data warehouse ya. Di sini saya akan menggunakan Drawdatio dan Google BigQuery. Oke, sebelumnya mohon maaf ya saya baru sempat membuat video lagi karena ada kegiatan lain ya, jadi belum sempat. Oke, di sini saya jelaskan dulu mengenai teorinya dan nanti kita akan langsung implementasi ya di Drawdatio dan Google BigQuery. Oke, ya, jadi di sini eh, kita refreshing lagi ya. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang bagaimana membuat star schema, gitu ya. Jadi intinya star schema itu adalah salah satu data data warehouse dimensional schema yang dibuat untuk memudahkan kita untuk melakukan membuat data warehouse, membuat analytical, ya. Dan di sini untuk pivot table ini, yaitu sifatnya adalah eh, data table yang berisi measurement ya. Jadi kayak misalnya untuk kebutuhan bisnis, kayak misalnya quantity yang berubah dengan angka, quantity, sales amount, dan di situ nanti ada ID-nya ya. Misalnya misal contoh ada sales, ada fixed sales berarti ada sales ID, terus nanti ada foreign key dari dimension table, dan juga ada column measurement ya. Nanti kalau misalnya sales amount, quantity. Lalu ada dimension, dimension table-nya adalah table yang berisi informasi yang berisi deskripsi dari table tersebut. Contoh misalnya dim customer, berarti data tersebut berisi data customer, dim produk, dan seterusnya. Oke, oke, ini ya jadi ada misalnya ada table di OLTP, ada database di OLTP, ada tabelnya, ada orders, customer, dan lain-lain, ada dilakukan proses ETL dan atau ELT. Lalu berikut jadilah di sini OLAP skema, misalnya menggunakan star skema. Ya, di sini ada dimension table, ada fact table ya. Nah, ini untuk contoh star skema nih. Oke, nah inilah salah satu yang klasik ya. Ini klasik untuk membangun data warehouse metode Kimball itu ada star skema. Jadi sini contoh misalnya ada sales rate, lalu ada dim date, dim product, dim customer, dim store nih ya. Nah ini adalah contoh star schema yang kita sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih detail mengenai star schema, nanti saya bisa taruh videonya di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi. Oke. Nah, jadi di sini kenapa sih kita menggunakan star schema ya? Jadi di sini query lebih cepat karena kan dia sifat adalah denormalize ya. Jadi memang dia banyak join join table. Lalu di sini juga optimize untuk di iTools juga. Lalu di sini simple, kita lebih mudah membuat star schema dan juga mudah untuk kita implement. Oke, nah di sini contoh misalnya ya ada ada masalah nih kita kalau menggunakan star schema ya. Nah, ada namanya data redundansi. Nah, ini jika dirasa memang data redundansi ini mengganggu banget ya. Misalnya di sini ada di produk, ada produk ID 101, produk name iPhone 15, lalu ada kategori. Nah, kategori ini kan nanti ada banyak yang duplikat nih. Misalnya kategori elektronik smartphone, terus ada brandnya juga ada Apple, ada banyak, terus ada lagi elektronik laptop, terus ada Apple juga misalnya ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dirasa kita perlu untuk mengatasi ya. Misalnya dirasa jika ada data redundansi ini masalah gitu ya. Nah, oke. Nah, jadilah eh, kita nih ada namanya pengganti ya, pengganti dari masalah star skema itu namanya Snowflake skema ya. Jadi dengan Snowflake skema ini eh, semua masalah yang data redundansi di table dimension tadi bisa dipecahkan ya. Jadi contoh misalnya sini ada dim product. Dim product ini dinormalisasi jadi sub table, sub dimension table. Atau misalnya ada dim product berarti nanti ada pecahan lagi jadi dim kategori, dim sub kategori gitu ya. Dan misalnya ada lagi di table dim store nanti ada table dim store location, dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah masalah yang sudah dipecahkan oleh si Snowflake skema ini ya. Oke, nah di sini penggunaan apa advantage dari si Snowflake ini adalah
pastinya storage efisiensi ya, jadi tidak ada data duplikat, makanya karena sudah dinormalisasi. Lalu juga di sini data integrity-nya sudah tinggi ya, karena tidak ada data duplikat. Lalu di sini juga lebih mudah kita untuk mengakurat menghilangkan representation ya jadinya. Contoh misalnya di sini geografi, country, region dan seterusnya. Oke, nah di sini tapi tadi ada prosnya, ada consnya ya. Nah, consnya dari si Snowflake Schema ini, maksudnya lebih slower query performance ya. Karena kan tadi sudah dinormalisasi tabelnya dari table dimension, misalnya dari satu table dimension ke jadi tiga tables ya, itu ya. Itu jadi pengaruh. Lalu juga lebih susah, kita lebih susah untuk membuat desain ya karena lebih kompleks ini ya. Dan juga di sini lebih overhead inisialnya lebih kita ada effort untuk membuat model lebih susah lagi gitu ya. Oke, nah di sini ada komparasi antara start schema dan complex schema. Jadi kalau misalnya structure-nya itu start schema itu dia itu denormalize, dia itu single table per dimension. Nah di sini untuk complex schema dia itu normalize. Jadi udah normalisasi, udah ada multiple table per dimension nih. Nah, di sini query speed-nya ya pasti lebih cepat ya karena sedikit join. Sedangkan kalau complex schema ini ya lebih lambat karena banyak join. Ini storage-nya ini lebih tinggi ya karena pasti ada data duplikasi. Kalau complex schema ini yang lebih lower, lebih efisien ya. Dan juga di sini untuk update maintenance-nya, kalau start schema ini lebih simple. Ini kita lebih susah ya, lebih susah untuk memanage ya. Karena kan datanya banyak sekali update. Lalu kalau Snowflake skema ini lebih mudah gitu ya. Dan di sini desainnya ini lebih mudah. Jadi desain untuk Snowflake skema itu lebih mudah ya. Sedangkan kalau Snowflake ya sebaliknya lebih kompleks. Dan di sini data integrity-nya ya lebih rich ya. Jadi memang eh, namanya juga data duplikat pasti ada aja data yang masalah yang data duplikat gitu ya. Lalu di sini kalau Snowflake skema dia tuh lebih tinggi, lebih bagus gitu ya. Dan di sini untuk use case fit-nya ya. Sini cocok untuk misalnya yang BI dashboard yang memang tidak butuh banyak table misalnya. Dan sini kalau complex schema ini memang idealnya untuk data-data yang butuh integritas yang tinggi gitu ya. Oke, nah di sini dengan adanya perkembangan di eranya data dengan adanya perkembangan di cloud data warehouse, jadinya pastinya ada ada banyaknya opsi nih bagi teman-teman yang ingin membangun data warehouse di cloud ya. Contoh misalnya ada Snowflake, ada Google BigQuery, ada Amazon Redshift, ada Databricks ini ya. Dan di sini kalau untuk membangun data warehouse pastinya kita harus menggunakan namanya columnar storage ya, agar lebih cepat nih ya. Dan juga pastinya untuk query optimization itu lebih lebih advance daripada kita menggunakan database biasa gitu ya. Dan juga kalau kita mau membuat table yang mengkonsum untuk ukuran dashboard, nah kita baiknya menggunakan namanya Matelas View gitu ya. Dan juga di sini ada namanya auto scaling compute. Jadi kalau kita pakai cloud pastinya sudah auto scaling untuk compute. Jadi kita tidak perlu membuat compute manual lagi gitu ya. Oke, nah di sini jadi ada pertimbangan nih kapan kita menggunakan star schema, kapan menggunakan complex schema ya. Jadi kapan kita menggunakan star schema? Jadi kalau star schema itu pertama kalau kita butuh query cepat dan memang dashboardnya itu responsnya lebih tinggi misalnya. Nah, kalau pakai complex schema itu kita butuh data integritas yang lebih tinggi, yang lebih efisien ya, gitu ya. Lalu di sini menggunakan star schema jika kita nih untuk untuk use case yang memang lebih simple ya. Lalu juga dimensionnya ini tidak butuh banyak hierarki yang lebih deep dan juga storage cost-nya ini memang tidak concern ya karena memang data tersebut duplikat ya. Nah, sedangkan kalau tambah skema ya itu eh, isinya lebih kompleks ya untuk data-data yang butuh misalnya data-data banking atau apa itu pasti perlu gitu ya. Dan juga di sini dimensionnya ini sering ada perubahan dan juga data setnya ini lebih besar sekali datanya. Nah, itu butuh normalisasi agar lebih impactful ya. Masalah nanti di cost itu pasti akan mengaruh ya kita kalau menggunakan complex MI. Oke,
Oke, di sini mungkin saya akan langsung aja ya kita langsung ke prakteknya ya. Oke. Nah, di sini nah ini kita sebelumnya kan sudah di video sebelumnya saya sudah buat ya mengenai konseptual data model, ada logical data model dan physical data model. Jadi konseptual data model ini lebih ke kita menentukan entitas atau table ya, yang kira-kira yang menjadikan table itu apa aja gitu ya. Nah, ini contoh entitas yang akan jadi table. Nah, ini karena menggunakan Snowflake schema, makanya lebih banyak lagi gitu ya. Contoh misalnya di sini ada entitas atau table di produk. Nah, di produk ini jadinya ada dipecah lagi nih. Jadi ada subkategori, misalnya ada table di produk kategori, ada table di produk subkategori, ada table di merek gitu ya. Dan kalau table customer nih ada lagi dipecah, jadi ada dua ya. Jadi ada table di customer dan ada table di location customer. Lalu berikutnya di table dim shop itu ada table dim shop dan ada table dim shop location ya. Lalu ada table dim time. Nah, ini sebenarnya untuk table dim time ini opsional ya bagi teman-teman yang memang mau pecah yang apa. Kalau nggak dipecah ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah ini untuk logical data modelnya. Nah, di sini kita sudah tentukan ya untuk kolom-kolomnya apa aja gitu ya. Nah, jadi di sini ada contoh misalnya ada produk, jadi ada produk ID sebagai primary key, lalu ada product name, kategori ID sebagai foreign key yang akan dijoin ke table di produk kategori, table merek ID yang akan dijoinkan ke table di merek. Lalu di produk kategori nanti dia ada table di produk subkategori dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Nanti saya share ya untuk slide-nya mungkin di kolom deskripsi ya. Bagi teman-teman yang ingin lebih detail mempelajari tentang logical data model ya. Karena kalau saya bahas satu-satu itu tidak efisien ya. Teman-teman nanti bisa coba. Oke, nah ini untuk physical data model. Di sini kita sudah define ya eh, untuk tipe data masing-masing kolom dan ada primary key dan foreign key-nya ini ya. Contoh misalnya fact sales itu ada primary key-nya adalah sales ID, lalu ada beberapa foreign key, product ID, customer ID, time ID, location ID. Lalu di sini ada kolom numerical, kolom measurement ya, untuk yang bisa yang berupa angka ya. Contoh misalnya item sold, discount, sales amount, dan sales date. Ya. Oke, nah ini untuk table dim customer ada pecahan lagi tadi adalah table dim location customer ya. Dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat ini ya. Oke, sorry. Oke, nah ini untuk implementasinya. Nah, nanti ini karena banyak sekali ya table ya. Jadi mungkin saya nanti habis ini akan langsung ke Google BigQuery ya. Tadi di sini untuk table dim customer ya masih sama ya seperti sebelumnya. Nah, di sini ada table dim location customer ya. Ini adalah pecahan dari table bin customer ya, yang di start schema. Ada dua ini. Oke, ini table bin product. Oke, eh, is- oke, terus, oke ya. Ini kita tadi ini kita langsung aja ke Google BigQuery. Oke, nah di sini kita langsung aja ya buat dataset baru. Terus dataset di sini kita ganti misalnya eh, demo Big Snowflake schema Jakarta misalnya. Ya, berarti location-nya Jakarta. Saya tulis dua. Oke, kita ke dataset. Oke, nah berikutnya adalah kita akan membuat table langsung di sini sudah ada script-nya. Nah, sini kita langsung aja kita ganti eh, ya sini misalnya di sini project ID-nya kita taruh di sini project ID-nya. Lalu di sini ada nama dataset ID-nya dan ada nama table customer-nya. Oke, di sini kita langsung aja kita jalankan klik ID. Oke, di sini saya akan
lebih cepat ya. Jadi kita akan change all occurrence ya. Ini kita ganti jadi, nah, ya. Ini sudah keganti semua. Oke, lalu dataset ID juga sama. Kita akan menggunakan yang tadi kita udah buat, yaitu Snowflake schema. Ya, ya masih kosong. Oke, nah sini kita juga akan ganti change all occurrence. Sorry. Iya, saya ganti ya. Oke, dengan begini kita jadi lebih cepat ya daripada kita harus manual satu ganti gitu ya. Oke, nah kita langsung aja jalankan di sini. Jadi ya kita create, run. Oke, udah kebentuk ya. Tim customer. Berikutnya kita buat dim location customer, run. Oke, ini juga. Nah, kita juga lagi buat run. Oke, nah ini kita juga buat ya. Di produk kategori. Oke, ini juga. Oke, ini juga kita buat. Oke, ini juga kita buat. Excel. Oke, ini kita buat ya. Oke, ini juga kita buat. Ya, sebenarnya kita bisa jalanin banyak ya, tapi nggak apa kita satu-satu aja. Jadi tadi kita bisa jalanin langsung semua, sekaligus satu kita mau jalanin satu-satu gitu ya. Oke, nah ini di shop. Jadi, nah di sini ada namanya primary key, apa not enforced. Nah di sini kalau lebih query emang tidak di enforce yang primary key, ya. Makanya kita butuh define ini ya. Oke, nah ini juga table dimension location. Oke, nah kita refresh. Nah ini sudah kebentuk ya tabelnya ini ya. Jadi table itu sudah kebentuk. Nah berarti teman-teman sudah selesai nih membuat Snowflake schema ini. Oke, nah di sini ada yang menarik ya. Jadi eh kita cek, oke, belum ya. Nanti lah mungkin saya akan bahas ya mengenai data lineage ya. Nah, ini nanti data lineage ini, ya insya Allah saya akan bahas mungkin di kalian tentang materi DBT ya mungkin ya. Karena sebelumnya saya coba itu ada betul untuk lineage-nya. Oke, itu aja mungkin terkait Snowflake schema ya di Draudio dengan BigQuery. Jadi untuk Draudio ini saya ada buat ya, tiga ya, tinggal buat aja gitu ya, simpelnya gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe. Dan nanti jangan lupa saya akan membuat video berikutnya. Video berikutnya ini lebih ke bagaimana kita membuat data pipeline secara batch ya. Dan nanti saya usahakan hands-on-nya ini secara secara ini ya, secara continuous ya. Jadi misalnya sebelumnya kan saya sudah bahas tentang start schema, ada start schema ya. Ini ya misalnya. Eh, Sorry misalnya yang ini. Nah, ini ya, misalnya ada tabel ini di start schema. Nanti saya buat di video tersebut langsung ya. Misalnya ada 5 tabel ini kita buat menggunakan Airflow, Python, BigQuery gitu ya. Jadi memang cara berurutan ya, jadi nggak ngacak. Jadi sekarang kita buat dulu desain start schema, Snowflake schema. Nanti habis itu kita buatkan untuk pipeline-nya secara batch dan seterusnya gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Saya tolong teman-teman agar agar YouTube channel saya berkembang atau untuk di like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.